Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai tokoh pendidikan Islam Ibnu Sahnun, yang dimana video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, yang dimana dosen pengampu kami Ustadz Abdul Halik SPD MPDI, yang dimana kita beranggotakan 3. Yang pertama Saudari Dian Rosdiana, yang kedua Reski Mulyana, dan yang ketiga Saldi. Riwayat hidup Ibnu Sahnun. Nama lengkap Muhammad Abdullah Muhammad bin Abdul Said Sahnun bin Said bin Habib bin Hilal bin Bakar bin Rabi'ah At-Tanuki. Sahnun berarti seekor burung yang memiliki pendadang tajam. Dijuluki Sahnun karena ketajaman pemikirannya. Al-Qabisi menjelaskan nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Sahnun, lebih populer dengan sebutan Ibnu Sahnun. Lahir khususnya 817 Masehi di Kairawan, Afrika. Ibnu Sahnun lahir dan tinggal di daerah penganut fanatik mazhab Maliki, Ahlu Al-Madinah, melalui didikan ayahnya, Abu Said Sahnun, yang juga seorang syekh terkenal yang pertama kali mengajarkan mazhab Imam Maliki, yang menjadi mazhab pertama di Afrika Utara, khususnya di Kairouan. Tetapi meskipun ayahnya yang pertama yang menyebarkan mazhab Maliki di Afrika, Tunisia, Hijaz, bahkan Andalusia Spanyol, namun dibanding Ibnu Sahnun, ia tidak lebih terkenal darinya, karena Ibnu Sahnun merupakan peletak dasar pertama di bidang pemikiran pendidikan Islam, khususnya pemikiran pendidikan yang bebas dan berdiri sendiri, serta lepas dari pengaruh sastra dan mazhab-mazhab pemikiran filsafat yang sebelumnya belum ada yang membahas tentang ilmu pendidikan secara rinci dan jelas. Ibnu Sahnun mengemukakan bahwa pemikirannya terkait dengan teori-teori pendidikan mengacu pada sumber dasar Islam dengan menggali sumber ajaran Islam yang asli, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dari kedua sumber Islam tersebut, ia mengembangkan atau menganalisis serta membuat rumusan-rumusan dasar pendidikan dengan selalu mengacu pada ajaran Islam tersebut, dan juga mengkondisikan dengan tingkat kemampuan anak didik. Ibnu Sahnun lahir dari keluarga ilmiah pada tahun 202 Hijriah dan dibesarkan di tengah-tengah pengawasan ayahnya, dan kemudian Ibnu Sahnun memasukkan ke Al-Kutab sebagai yang dilakukan. Hal tersebut dimaksudkan agar Ibnu Sahnun dapat mempelajari Al-Quran dan dasar-dasar membaca. Orang tuanya sangat memperhatikan pendidikan Ibnu Sahnun setelah melihat tanda-tanda kecerdasan dan kesungguhannya dalam menuntut ilmu pengetahuan terhadap anaknya tersebut. Selain itu, orang tuanya juga meminta kepada pengajarannya agar tidak mendidiknya kecuali dengan pujian dan teguran yang lemah lembut, tidak pukulan dan kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai tokoh pendidikan Islam Ibnu Sahnun, yang dimana video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, yang dimana dosen pengampu kami Ustadz Abdul Halik SPD MPDI, yang dimana kita beranggotakan 3. Yang pertama Saudari Dian Rosdiana, yang kedua Reski Mulyana,
Dan yang ketiga, Saldi. Selanjutnya, pemikiran Ibnu Sahnun tentang pendidikan Islam. Nah, pemikiran Ibnu Sahnun tentang pendidikan telah disebutkan antara lain sebagaimana terdapat dalam kitabnya Adab al-Muallimin. Nampaknya buku ini menjadi rujukan bagi banyak ulama dan dianggap buku pertama yang membahas tentang pendidikan secara terpisah dari cabang ilmu-ilmu lainnya seperti mazhab-mazhab dan filsafat. Buku yang nampaknya ditujukan bagi pendidik tingkat dasar ini memuat tentang adab guru dan murid dengan rujukannya hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ibnu Sahnun merupakan pendidik muslim yang pertama sebelum ia terkenal sebagai ahli fikih yang termasyhur di Afrika. Pemikiran pendidikannya meliputi bahasa yang sangat luas, termasuk Islam dan akidah Ahlu Sunnah menjadi dasar pemikirannya. Selanjutnya, kurikulum pendidikan. Ibnu Sahnun membagi kurikulum pendidikan menjadi dua bagian, kurikulum wajib dan kurikulum pilihan. Adapun yang dimaksud dengan kurikulum wajib yaitu meliputi Al-Quran, hadis, dan fikih, sedangkan kurikulum pilihan berkisar pada materi-materi yang berkaitan dengan ilmu hitung, syair, al-gharib atau kata-kata sulit, bahasa Arab, ilmu nahwu, dan lain sebagainya. Kurikulum yang dirancang oleh Ibnu Sahnun pada dasarnya bertujuan untuk menanamkan sendi-sendi pendidikan berdasarkan norma-norma pengetahuan Islam dan penerapan kurikulum pendidikan sejalan dengan filsafat Islam yang mengajak manusia memiliki pengetahuan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuan pendidikan yang direncanakan Ibnu Sahnun berusaha membekali anak didik dengan pengetahuan yang diperlukan untuk mengantisipasi situasi yang akan mereka hadapi dalam kehidupan dan melatih berpikir logis. Hal ini terlihat dari komposisi kurikulum yang diterapkan Ibnu Sahnun, yakni berupa jenis pengetahuan dasar yang diperlukan seperti membaca, menulis, dan ilmu hitung. Ibnu Sahnun memberikan pandangannya mengenai konsep kurikulum belajar anak. Dia mengkombinasikan pelajaran Al-Quran dengan praktek langsung dari teks yang telah dipelajari. Guru harus menunjukkan kepada anak didiknya bagaimana mempersiapkan diri ketika sholat 5 waktu, terutama ketika mereka telah mencapai usia 7 tahun, seperti membersihkan diri sendiri, berwudu. 4. Tujuan pendidikan Islam menurut Ibnu Sahnun. Tujuan pendidikan Islam merupakan kristalisasi nilai-nilai ideal Islam yang diwujudkan dalam pribadi anak didik. Muhammad Arifin menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah merealisasikan manusia muslim yang beriman dan bertakwa serta berilmu pengetahuan yang mampu mengabdikan dirinya kepada Khaliknya dengan sikap dan kepribadian yang merujuk kepada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan duniawi dan ukhrawi. Berdasarkan beberapa rumusan tujuan pendidikan Islam tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk seorang muslim sempurna yang berkepribadian mulia, sehat jasmani dan rohani, cerdas dan pandai, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pemikir yang ikut andil yang sangat besar dalam pengembangan pendidikan Islam, Ibnu Sahnun memiliki persepsi tersendiri dalam hal dasar atau landasan pendidikan yang harus selalu dipedomani. Adapun dasar pendidikan Islam menurut Ibnu Sahnun adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebagai pedoman pendidikan yang utama dan Al-Hadis sebagai pedoman yang kedua. Artinya, setiap proses pembelajaran khususnya pada pembelajaran akhlakul karimah tetap berdasarkan pada kedua pedoman tersebut
dan ini pula yang dipersepsikan gurunya dalam dasar pemikiran untuk pembangunan pengembangan pendidikan Islam. Dari uraian ringkas tersebut dapat dianalisis bahwa dasar serta tujuan pendidikan Ibnu Sahnun memiliki keistiqomahan dalam menjalankan proses pendidikan khususnya pada pendidikan anak. Selain untuk mengangkat pendidikan Islam, ia juga membangun langkah persiapan estafet perjuangan bagi generasi berikutnya, karena ia tahu bahwa kemajuan serta pengembangan akan dapat dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Untuk pendidikan anak sangat urgen untuk berhasilnya pendidikan bangsa dan agama di masa yang akan datang. Ibnu Sahnun memang tidak mengungkapkan secara lugas tentang tujuan pendidikan, namun dalam pembicaraan dan metode pengajaran yang digunakan terungkap bahwa pembentukan etika secara umum merupakan tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh Ibnu Sahnun. Ia telah menjabarkan tujuan tersebut secara lebih detail sebagaimana penguraian berikut. Ini. 1. Meningkatkan rasa keberagaman yang mampu membawa manusia pada pandangan egalitarianisme. 2. Menyebarluaskan ilmu agama kepada manusia. 3. Menghasilkan ilmu dan mendapatkan ma'rifat. Tujuan ini menjadi sarana untuk mencapai kedua tujuan tersebut sebelumnya. 4. Mendapatkan kedudukan dalam masyarakat. 5. Memperoleh rizki. Dan yang keenam, penyerahan akhlak. Menyerap akhlak. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat diketahui tujuan pendidikan Islam menurut Ibnu Sahnun bahwa perlu membangun langkah persiapan estafet perjuangan bagi generasi berikutnya. Hal demikian dapat dilakukan di antaranya dengan mengembangkan kekuatan akhlak anak, menumbuhkan rasa cinta agama, berpegang teguh kepada ajaran-ajarannya, serta berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang murni.